Salah satu. Kalian tahu gak jika semua manusia pindah ke Mars, Dajjal nasibnya gimana? Ini dia. Rencana Elon Musk mengenai pengiriman manusia ke planet Mars diperkirakan pada tahun 2029. Namun pemukiman di Mars baru bisa dimulai pada tahun 2050-an. Pesawat buatan SpaceX khusus ekspedisi ke Mars didesain untuk 100 penumpang dengan keberangkatan 26 bulan sekali. Saat Bumi dan Mars berada pada posisi yang tepat. Adapun jarak terdekat antara kedua planet ini adalah 56 juta kilometer. Sehingga jika kecepatan pesawat mencapai 58.000 km per jam, maka diperlukan waktu 41 hari untuk sampai ke Mars. Nah, kalaupun misi perpindahan ke Mars ini misalnya berhasil, tidak mungkin 100% manusia pindah ke Mars karena bumi masih terlalu nyaman untuk ditinggalkan. Sehingga kalaupun Dajjal turun ke bumi menjelang datangnya hari kiamat, mungkin dia nggak terlalu pelongo-pelongo banget guys, karena masih ada beberapa orang di bumi. Tapi kalaupun di bumi misalnya udah sepi banget, kan Dajjal bisa menikmati keindahan alam dulu misalnya, ataupun ngopi bareng Ya'juj, kan banyak hal lain yang bisa dikerjakan. Gimana menurut kalian? Kalian lu nggak beli mobil, teman-teman lu yang lain kan pada beli mobil. Waduh, iya juga. Buat yang pernah mengagumi seseorang, tapi sampai sekarang gak jadian juga, malah dianya dijadian. Untuk lengkapi hidupku, ingin menjaga dirimu. Tak akan pergi Karena kalian kemarin gak terima So Nice kalah cuy, dan katanya lebih enak digoreng. Oke, gue goreng cuy. Ya udah gak usah lama-lama, mending langsung kita perangin aja cuy. Perang makan edisi sosis goreng cuy. Jadi yang bakal kita perangin kali ini masih sama cuy, sosis Kenjler sama sosis So Nice, tapi cuma bedanya digoreng cuy. Oke, yang pertama dari aroma dan kenampakannya cuy. Untuk yang Kenjler cuy, itu digoreng malah tambah gede, tapi kalau yang So Nice itu malah agak mencium dikit gitu cuy. Terus teksturnya Kenjler juga tambah padat gitu cuy. Tapi untuk aromanya kok malah agak hilang ya cuy ya. Padahal sebelum cuy. saya kan SD. Nih ya, yang aku notice ketika nonton M4 secara langsung adalah lightingnya. Contohnya di sini pas lagi draft pick hero, itu lightingnya berubah jadi warna merah. Penonton juga semuanya berubah jadi warna merah gara-gara lighting yang mengelilingi venue ini. Merah juga bisa diartikan sebagai energi, keberanian, kekuatan, dan kepercayaan. Jadi di sini penonton bisa jadi terbawa suasana energi keberanian oleh player-player M4 dalam pemilihan hero-hero yang dimainkan. Nah, terus juga ketika permainan udah dimulai, lightingnya itu berubah jadi warna biru. Biru juga bisa diartikan sebagai tanggung jawab, ketenangan, dan keamanan. Jadi selama player-player M4 ini bermain, diharapkan ada rasa ketenangan, kepercayaan, dan keamanan juga dari penontonnya dalam mendukung timnya di pertandingan M4 ini. Di sini juga aku pakai jaket warna biru karena percaya. Dia hampir meninggal, mohon maaf. Karena kita telat naik dikit 10 detik dia meninggal. Gimana ceritanya? Kita lagi cerita, sebentar kita lagi beres-beres tuh ceritanya di sungai. Emang benteng sungainya tuh 3 meter, jadi turun susah, naik susah di sungai itu tuh. Ceritanya itu kita lagi beres-beres, hujan gerimis kan. Oke. Hujan gerimis, kita nggak berpikir bahwa bakal ada air bah besar datang dari daerah lain. Ternyata di daerah lain yang emang aliran sungainya nyambung ke situ ada hujan besar di sana, dan ternyata udah air gede datang. Jadi akhirnya keseret dia nih ke bawah nih. Nggak keburu di bawah. Dikit lagi ya. Dikit. Soalnya kelas 10 detik udah habis. si kaki itu kan emang waktu Naik itu lagi ke- ngebenerin kain yang kalian nih. Nah waktu pas ini kerasa volumenya banyak ya nambah, terus arusnya juga makin kenceng. Nah kaki dia keikat lemah kain kayak gitu, lemah kain ke tembok, terus dia nggak bisa gerak, tiba-tiba naik dikit, terus ada gelombang 2 meter. Itu kalau kita telat 10 detik udah Serius lu 2 meter kan? 2 meter. Ini resikonya gede juga ya. Dia hampir meninggal. Kodok versus 1000 ulat. Apa yang akan terjadi bila 1000 ulat ditempatkan di satu akuarium dengan kodok? Seorang kreator bereksperimen menempatkan 1000 ulat di akuarium yang sama dengan kodok. Jika di video sebelumnya, ulat berhasil memakan kepiting dan menyisakan sedikit cangkangnya saja, apa kodok pun akan bernasib sama?
optimis kodok tersebut mampu bertahan. Bahkan kodok memakan ulat dengan lahapnya. Menurut kalian, jika kodok ditempatkan lebih lama lagi, apakah kodok tersebut akan mati? Beneran, Din? Udin, lagi ngapain di sini? Ini Udin lagi istirahat. Ikut dulu kita yuk, Din. Iya, Din. Ngapain di sini? Mending ikut kita. Enggak ah, aku gak mau. Beneran, Din? Udin, lagi ngapain di sini? Bikin aku puisi cinta buat mama. Siapa? Tuh di film gua. Bikin sendiri sana. Mana gak mau? Koreksi kalau ada kerjaan anaknya yang salah, Wak. Nah, karena terus-terusan ditemenin sama si hantu ganteng ini, anak pun jadi mikir, dia baik lah. Dia nggak ganggu, malah dia ngebantuin aku. Boleh kali ya aku kalau ngobrol sama dia, kan dia nggak jahat gitu dalam hati ya. Akhirnya pas pada suatu waktu, pas si Ana ini lagi belajar kan, Ana tiba-tiba langsung bilang lah ke hantu nih. Aku bisa kok ngeliat kamu. Nah, si hantu Belanda yang pada saat itu memang lagi berdiri di belakang si Ana pun jadi menyaut. Hah? Nah, tahu kalau si hantu ini bingung, Ana pun langsung balik badan dan langsung menatap si hantu itu. Iya, aku bisa lihat kamu. Mendengar jawaban si Ana, tiba-tiba si hantu ganteng Belanda ini nangis. Dia terharu, dan dia pun langsung, Untunglah kamu bisa melihat aku. Nggak kayak gitu sih, jangan. Untung kamu bisa melihat aku. Dan pada hari itu juga Ana nggak lanjut belajar, dia mulailah itu ngobrol-ngobrol sama hantu. Mereka berbagi. Sampai bagiku, engkau takkan ku lepaskan, akan ku jaga seumur hidupku. Kalian pasti nggak punya dudukan fiber kayak gini kan? Nggak ada di pasaran soalnya. Kalau mau ya buat sendiri. Kali ini kita mau masang wifi lagi nih. Akhir tahun masih aja ngelur-ngelur kabel. Apa itu liburan? Malam tahun baru paling juga rebahan. Udah selesai narik kabel fibernya nih. Lanjut masang fast konektornya. Kalau masang fast kon harus pakai kaos tangan ya. Katanya kalau ketusuk fiber bisa bahaya. Serius? Serius? Kita tes dulu sebelum dikunci. Wah, dapet minus 25. Pasti nanti banyak yang komen. Reti, keren apa Reti? Ternyata redaman tinggi. Aku coba ulangi lagi deh masangnya. Waduh, malah tambah ancur minus 38. Aku coba lagi deh, mungkin salah masang. Nah, malah dapat minus 41. Ayolah, coba lagi ay. Masih baik dapat minus 41 ce. Coba sekali lagi, ini udah bolak-balik benerin yang ujung satunya. Nah, masih dapat minus 36. Di center juga cahaya lasernya agak redup nih. Apa aku salah masang kabelnya ya? Perasaan udah bener deh instalasi kabel fibernya, nggak ada yang ketekuk. Paling kawatnya aku sobek buat nali. Udah coba pakai Fastcon buaya, hasilnya tetap sama. Lo mana ini ce? Pening aku. Kalian pasti nggak punya dudukan fiber. Tanyain ya tipe. Pedas spicy. Oh my god. Jawaban mengejutkan dari Lionel Messi ketika ditanya oleh wartawan terkait kepindahan Ronaldo ke Arab. Ya, wartawan nanya nih, apa pendapatmu tentang kepindahan Ronaldo ke klub yang bermain di Asia? Messi menjawab, apakah Anda bodoh? Pertanyaanmu seolah-olah merendahkan Ronaldo dan sepak bola Asia. Saya dan Ronaldo sudah bersaing selama 15 tahun. Dia adalah lawan terbaik saya. Kami saling termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Kepindahannya ke Asia sejujurnya membuat saya sedih karena saya kehilangan lawan terbaik saya di Eropa. Tapi Ronaldo tidak perlu membuktikan apapun lagi. Dia dan saya adalah yang terbaik dalam sejarah sepak bola. Berhenti menghinanya. Hanya orang yang tidak mengerti sepak bola yang menghina kepindahannya setelah sejarah panjang yang dia catat di Eropa. Saya berharap bisa bertemu dengannya walau itu laga persahabatan. Luar biasa ya jawabannya dari Messi, pemain terbaik di alam semesta memuji pemain terbaik di muka bumi, yaitu Ronaldo. Jadi jelas ya, fans Messi gue yakin dewasa. Jadi kalau ada fans Messi di luar sana yang merendahkan Ronaldo, berarti dia tidak mengerti sepak bola. Oh my god. Jawaban. Saya kasih dia pecah. Bos Oki, aku dah geram dengan kau punya kaca ni. You kata ini kaca pecah jadi ketuk-ketuk kecil kan? Ya, betul. Kenapa? You tengoklah kaca ni yang aku beli dengan kau. You tengok sendirilah. Ini kaca pecah, tajam gila oi.
Saya rumah ada kanak-kanak. Saya mau ini kaca pecah jadi kecil-kecil kecil. Tapi bukan macam ni. You menipu tau. Bang, bila kamu beli itu tempat gas, kaca mesti ada logo. Kamu cari kaca ada logo tak? Ada logo atau tidak itu saya punya hal ke? You tengok ni, kalau tempat gas, kaca mesti ada tulis tempel. Kalau kamu main kaca tak ada tulis tempel, itu bukan tempat gas. Tengok foto-foto ah. Habis tu? Apa habis tu? Tengoklah. Siap. Aku nak yang pecah kecil-kecil kecil, bukan yang tajam macam ni. Tengok foto-foto. Pergi. Apa tak pecah? Sebab ni tempat gas. Tempat gas. Walaupun kamu hantam dia tak pecah, tapi saya nak tengok dia pecah jadi kecil-kecil kecil. Tengok foto-foto. Tak ada pecah. Sekarang saya kasih dia pecah. Tak pecah juga. Saya tahu kenapa tadi tak pecah. Sebab saya tak makan. Sekarang saya makan kuat. Wah, macam ni yang saya mau. Mestilah. Jika tahu informasi dengan kaca, like, follow. Makanya waktu turun hujan, Nabi SAW buka imamahnya, buka bajunya, sengaja kenain air. Kata beliau waktu ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan? Air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyu. Kalau bahasa kita sekarang, udah suci lagi nih, pakai tuh. Jadi sebenarnya kalau musim hujan, anak-anak mandi hujan itu boleh dalam Islam. Jangan dilarang. Kalau katakan anak saya sakit kena air hujan ini, dari mana ada buktinya? Nggak ada bukti. Nabi SAW sengaja basahin kepalanya malah. Dan mengatakan ini rahmat Allah baru turun dari langit, gitu kan. Makanya waktu turun Paling gede yang lu borong itu apa? Berapa nominal paling gede? Yang lu pakai uang lu sendiri? Semuanya pakai uang gue sendiri. Semua lu pakai uang lu sendiri? Uang gue sendiri. Itu yang pernah gue lihat 17 juta. Dari endorsan. Wow, ini menarik sekali. Saya suka ini. Ya, kan lu tahu dari cerita gue nekat banget. Habis dong duitnya, bro. Awal mindset gue tuh, ini duit bukan punya gue. Oke. Sampai akhirnya kekumpul puluhan juta. Oke, nyampe banyak nih. Gue borong Indomaret. Itu pertama kali. Ya, sampai kosong. Terus gue bagi-bagiin. Habis berapa waktu itu? Wah, itu banyak banget itu. Pokoknya itu hampir nguras tabungan gue lah. Apa yang lu dapet akhirnya? Sebelum lanjut ke situ, masih ada cerita lagi. Silakan. Tiba-tiba keajaiban. Tiba-tiba yang nonton rame banget. Yang nonton YouTube di atas 20 juta. Balik modal. Masa? Sumpah. Balik modal, duit lu udah menipis banget. Balik. Itu kata Tuhan ya. Iya. Barang siapa memberi tidak pernah berkekurangan. Iya. Paling gede. Main ML di jam kerja. Lagi piket. Datang pasti. Sore guys harus up dulu. Di joki buat dulu ye. Abis kill 2 langsung ulti. Delay. Bot datang. Langsung bubar. Barbar banget. Sampai triple kill. Miu Ome. Siapa takut? Balik farm lagi guys. Overpay malah turun. Terlalu barbar mode bangsin. Makro PH. Retry on point. Last hitnya sadis. Udah tahu limit, barbar pakai kalkulasi. Objektif kami. Ternyata los cuma untuk ngebaik. No buff, sikat. Ketika botku haus darah, disitulah haromu musnah. Terima kasih buat main M ya, bilang cocok tang pakai auto sakit-sakit. Tang pakai auto 2M Pure. Masa sih? Ya udah kalau gitu langsung aja aku ke bawah buat bilang sama Ali. Ayo. Cop tang poke. Sakit banget. Loh, kok dia bilang sakit? Malu. Kita enak dibilang. Kamu tuh makanya kita ngobrol belakang aja bentar. Auto 2M Pure. Cocok
Poke. Mas, gua ngobrol 6 bentar ya. Tuh, sakit. Enggak, bentar gua. Sakit apa ya? Enggak, tutup aja. Aman ya? Malah didorong. Bilang cocok tang pakai auto. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan ia mempersilahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon Presiden 2024. Boy, ini 1M views coba berenang di Danau Sunter. Ini guys, berenang di sini. Itu kalian lihat hijau banget airnya, terus banyak sampah juga. Masa aku harus berenang di sini sih? Tapi pas banget, followers aku mau 6,2 M. Gimana kalau aku berenang di sini? Epic! Epic alut cerot anjir. Alut cerot loh. Gak jelas Widih. Ya di Gunung Wilis. Namun sayangnya, ternyata tubuh baru Klinting masih kurang sejengkal lagi untuk bisa benar. Ini lucu banget. Kita bisa pet kepalanya guys kayak gini. Iya, gue tahu itu lucu, cuma nggak semuanya ngetek gue gitu dong. Lu lihat isi komennya nih, bang beli bang, @Medrinaldi, atau ini pasti nggak punya kan bang? Atau ini satu lagi bisa beli nggak bang? Lu pada enak pada nyuruh gue beli, lu tahu nggak harganya berapa? Nih harganya 4.200.000, mendingan gue tabungin buat beli handphone. Dan gue gak akan kepancing sama komenan kalian kali ini. Kenapa? Karena gue udah punya robot Ibo yang harganya 7 juta ini. Dan gue udah cukup bersyukur. Jadi gue gak akan ngeluarin duit 4.200.000 buat muasin komentar kalian. Lu bisa diem dulu gak? Heran gue sama orang-orang. Ngapain beli robot yang gak lebih canggih dari ini? Imo Move forward. Tuh, bisa jalan lagi. Ngapain ngeluarin duit 4.200.000 buat beli robot yang gak punya kaki? Coba, ngapain gue tanya? Ini lucu banget. Tanya mau kemana ya Rasul? Habis makan masa nggak dibayar? Rasulullah pun dengan senyumnya balik bertanya kepada Nuaiman. Yang pesan kamu kan? Betul ya Rasul. Dan Nuaiman pun melanjutkan perkataannya, Wak. Di mana-mana ya Rasul, raja itu mengayomi rakyatnya, penguasa melayani warganya, bos mentraktir karyawannya. Masa saya yang harus bayar ya Rasul? Nah, mendengar perkataan Nuaiman, Wak, Rasulullah pun langsunglah merogoh kocek dan memberikan sejumlah uang kepada Nuaiman dengan senyum yang agak terkekeh, Wak. Ibaratkan Rasul nggak minta, beliau lah inisiatif, yuk makan, ya udah bayar lah gitu. Rasulullah, Wak, dijahilin seperti itu. Itu yang pertama. Kisah keduanya, jadi pernah lagi nih, Wak, suatu hari Nuaiman melihat ada penjual madu yang lagi kepanasan dan keletihan setelah berkeliling mencoba menjual madunya di Madinah. Tapi, Wak, tidak satu pun dagangan si penjual madu ini terjual. Nuaiman pun langsunglah datangkan menjumpai penjual madu itu dan diajaknya sang penjual madu menuju rumah Rasulullah. Ayo ikut saya ke rumah sahabat saya. Nah, setelah mendekati rumah Rasulullah, Nuaiman menyuruh penjual madu itu, kamu tunggu di sini ya, tunggu di luar maksudnya. Sedangkan Nuaiman membawa sebotol madu itu, diberikannya lah kepada Rasulullah. Nah, di dalam rumah Nuaiman berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, aku tahu engkau suka madu, oleh karena itu aku berikan madu ini untukmu sebagai hadiah. Nah, sepintas Wak, Nuaiman senyum-senyum sendiri nih. Ambil ya Rasul, ini hadiah untukmu dariku. Senyum dia, Wak. Lalu beliau keluar nih dan langsung menjumpai penjual madu yang memang lagi nunggu di luar itu. Nuaiman berkata, aku akan pergi bentar ya karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan akan membayar madumu. Nah, sang penjual pun merasa senang lah, Wak, karena memang dagangannya akhirnya laku ya kan. Oh ya baik sahabatku, terima kasih banyak kamu sudah menolongmu. Oh iya ya, udah tenang aja, dengan senang hati saya membantu kamu. Saya pergi bentar ya, ada urusan, kamu tunggu aja di sini, kata Nuaiman, Wak. Akhirnya ditunggu lah sama si penjual madu itu di luar kan. Tunggu ya, akhirnya madu saya terjual gitu kan. Tapi ditunggu cukup lama juga beliau ini menunggu di luar, Wak. Tapi tak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Akhirnya penjual madu itu pun mengetuklah pintu rumah Rasulullah dan dia berkata, wahai penghuni rumah, bayarlah harga maduku. Nah, Rasulullah SAW yang ada di dalam rumah pun terkejut, Wak. Tapi Rasulullah langsung menyadari perbuatan Nuaiman yang sedang ingin membuat lelucon. Tanpa berkata apa-apa pun, Rasulullah segera menemui sang penjual madu dan membayar harga madu itu. Dan nih, sampai akhirnya ketika Rasulullah bertemu dengan Nuaiman di kemudian hari, Wak, beliau tersenyum dan berkata, apa yang telah engkau lakukan terhadap keluarga Nabimu, wahai Nuaiman? Sambil tersenyum, Nuaiman menjawab, ya Rasulullah, aku tahu engkau suka sekali menikmati madu, tapi aku tidak punya uang untuk membeli dan menghadiahkannya kepadamu. Maka aku mengantarkan saja kepadamu dan semoga aku mendapatkan taufik ke arah kebaikan. Aku terkekeh lah kayak gini. Rasulullah dijahilinya kayak
Rasulullah tertawa dan bahagia gitu loh. Ada-ada aja ya. Jadi jangan kalian anggap pada saat itu Rasulullah yang kaku, selalu serius, selalu apa-apa resmi. Tidak, ada juga lelucon-lelucon kayak gini, Wak. Itu cerita kedua. Ada lagi nih cerita ketiganya. Jadi, Wak, suatu hari lagi nih ya, Nuaiman datanglah ke majelis ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawakan banyak sekali makanan enak untuk Rasulullah dan para sahabatnya juga yang hadir di situ.